Disampaikan oleh Gus Dur tersebut juga menjadi wejangan bagi Pak Prabowo. Karena faktanya kemarin setelah terjadi kasus penembakan 5 WNI oleh aparat kepolisian Malaysia di perairan Johor, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap Malaysia itu sangat mencerminkan langkah awal yang menjadi wasiat Gus Dur tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, ketika Malaysia mengalami ketegangan hubungan dengan Indonesia, entah itu pemicunya adalah akibat kasus penganiayaan dan penembakan tenaga kerja Indonesia seperti yang sedang terjadi baru-baru ini, maupun dipicu akibat masalah sengketa perbatasan seperti kasus Blok Ambalat maupun juga Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, seruan ganyang Malaysia adalah yang pasti akan kembali muncul disuarakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk kekesalannya. Ganyang Malaysia adalah sebuah ungkapan yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno dalam merespon peresmian pembentukan Federasi Malaysia pada 16 September 1963. Pernyataan Presiden Soekarno tersebut diiringi dengan aksi politik dan militer yang bertujuan untuk menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia karena beberapa alasan yang diantaranya, pertama, Malaysia itu dianggap sebagai negara boneka Inggris yang ingin menerapkan imperialisme dan kolonialisme di Asia Tenggara. Kedua, Malaysia dianggap oleh Presiden Soekarno ingin membatasi Indonesia untuk menjadi kekuatan regional di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, Presiden Soekarno itu menganggap bahwa Malaysia berambisi untuk mencaplok wilayah Indonesia yang ada di Kalimantan Utara. Terkait ketegangan yang terjadi antara Malaysia dengan Indonesia yang dipicu akibat sengketa perbatasan wilayah seperti sengketa Blok Ambalat di atas batas laut Sulawesi, Gus Dur pernah memberi nasihat dan wejangan serius untuk pemerintah Indonesia. Dan tentunya, apa yang disampaikan oleh Gus Dur tersebut juga menjadi wejangan bagi Pak Prabowo. Karena faktanya kemarin setelah terjadi kasus penembakan 5 WNI oleh aparat kepolisian Malaysia di perairan Johor, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap Malaysia itu sangat mencerminkan langkah awal yang menjadi wasiat Gus Dur tersebut, yaitu mengawali dengan satu kata yang disebut berunding atau bernegosiasi. Itulah wasiat Gus Dur yang sudah benar-benar dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai awal tahapannya. Tetapi, yang menarik dari isi wasiat yang pernah disampaikan Gus Dur di hadapan para ulama dan ratusan umat muslim dalam acara doa dan zikir untuk keselamatan bangsa yang saat itu diselenggarakan di Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya pada tanggal 13 Maret 2005, 5 ucapan dibalik wasiat Gus Dur untuk berunding dengan Malaysia yang menjadi kunci kemenangan Indonesia dalam menghadapi konflik dengan Malaysia. Bahkan, ada kalimat yang menguatkan andaikan Malaysia berperang melawan Indonesia, itu harus dihabisi dari sisi mana. Sebelum membahas satu persatu 5 ucapan Gus Dur yang menjadi wasiat untuk bangsa Indonesia dalam menghadapi ketegangan dengan Malaysia yang urutannya sudah dijalankan oleh Presiden Prabowo, silakan tulis komen apapun harapan dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Ucapan Gus Dur yang pertama yaitu, "Nggak perlu ngurusi orang bingung, tapi berunding saja." Inilah langkah pertama yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo, yaitu mengawali dengan jalan berunding. Lantas, mengapa Gus Dur menisbatkan Malaysia adalah orang bingung yang tidak perlu direspon serius? Karena Malaysia adalah negara yang tidak bisa menentukan sikap bagi negaranya sendiri. Sejak era Presiden Soekarno, Malaysia adalah negara yang selalu disetir oleh Barat, terutama Inggris dan Singapura, sehingga keberaniannya berkonflik dengan Indonesia atas sengketa perbatasan wilayah itu pun karena adanya dukungan dan dikompor-kompori Inggris dan Singapura. Ucapan Gus Dur yang kedua adalah, yang penting dalam berunding itu
siapa yang paling keras suaranya. Artinya, ketika melakukan perundingan dengan Malaysia itu, Indonesia harus berani ngotot, jangan kendor. Indonesia harus lebih berani dan tegas menentukan apa yang menjadi hak dan kekuasaan kedaulatan Indonesia. Meskipun di belakang Malaysia, itu ada dukungan besar dari negara-negara yang sebenarnya hanya mencari keuntungan dari Malaysia. Salah satunya yang pernah disebut oleh Gus Dur adalah dukungan dari Shell, yaitu perusahaan minyak dan gas multinasional dari Britania Raya. Perusahaan tersebut berbadan hukum di Inggris dan Wales dan berkantor pusat di Den Haag, Belanda. Ucapan Gus Dur yang ketiga, jangan menyerang dan jangan takut, tetapi janganlah mengalah. Arti dari ucapan wasiat Gus Dur tersebut, ketika Indonesia sudah mengadakan perundingan dengan Malaysia, Indonesia tidak perlu menyerang Malaysia lebih dulu, tidak usah merasa takut dengan Malaysia sedikit pun, meski di belakangnya ada negara-negara seperti Inggris, Belanda maupun Singapura yang mendukung. Juga, jangan sampai Indonesia mengalah dengan berbagai alasan. Karena sekali negara kecil seperti Malaysia itu dikalahi oleh negara sebesar Indonesia, maka dia pasti akan meremehkan dan berusaha menginjak-injak kedaulatan Indonesia. Ucapan Gus Dur yang keempat adalah Malaysia pasti takut sendiri. Artinya, cukup dengan langkah-langkah tersebut, itu saja menurut Gus Dur akan membuat Malaysia ketakutan sendiri dengan Indonesia, tanpa perlu menggunakan cara-cara yang lebih serius seperti cara-cara militer, embargo politik, embargo ekonomi, dan lain-lain. Mengapa menurut Gus Dur langkah tersebut saja sudah cukup membuat Malaysia takut dan tidak akan berani untuk bertindak lebih jauh, misalkan dengan cara perang militer melawan Indonesia? Ucapan Gus Dur yang kelima inilah alasannya, yaitu kata Gus Dur, karena orang Malaysia itu cuma berapa jumlahnya. Artinya, secara luas wilayah dan juga jumlah penduduk Malaysia itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan Indonesia. Sehingga bukanlah hal yang sulit bagi Indonesia jika terjadi perang melawan Malaysia untuk mengalahkannya. Bahkan Kiai Haji Yusuf Hashim, pamannya Gus Dur, itu juga pernah menghimbau militer Indonesia jangan melayani Malaysia di laut dan di udara jika benar-benar terjadi clash antara Indonesia dan Malaysia, seperti di era Presiden Soekarno pada waktu itu. Tetapi cukup layani saja dengan serangan melalui daratan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat saja, maka Malaysia pasti akan kalang kabut. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.